Di suatu malam di kota Tel Aviv, Israel, lampu kota masih menyala, kehidupan masih berjalan. Lalu dalam sekejap berubah. Langit jadi merah, rudal menghujani dari arah timur. Suara sirine meraung, warga sipil berlarian mencari perlindungan. Sementara itu di sisi lain dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump duduk tenang di depan kamera dengan senyum penuh kemenangan mengucapkan, "Terima kasih Netanyahu, ini kerja tim. Kami baru saja melumpuhkan ancaman terbesar Timur Tengah." Ya, dunia kembali berada di ujung tanduk. Serangan besar-besaran Amerika Serikat ke tiga fasilitas nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan, bukan hanya jadi headline, tapi bisa saja jadi awal dari konflik yang lebih luas. Dan semuanya dilakukan dengan satu pesan tegas: damai melalui kekuatan. Tapi apakah benar ini tentang perdamaian? Atau ini justru awal dari perang dunia babak baru? Pada 22 Juni 2025, dunia dikejutkan oleh kabar bahwa militer Amerika Serikat di bawah dukungan penuh Donald Trump melancarkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir Iran yang dikenal paling dijaga ketat: Fordow, Natanz, dan Isfahan. Trump menyebut serangan ini sebagai operasi militer terbesar dalam dekade terakhir. Ia bahkan memberikan pujian langsung kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. "Kami bekerja sebagai tim yang belum pernah ada sebelumnya." Trump mengklaim bahwa operasi ini adalah langkah heroik untuk melindungi Israel dan dunia dari ancaman nuklir Iran. Netanyahu pun menyambutnya dengan hangat, menyebut Trump sebagai pemimpin yang berani. "Ini adalah momen bersejarah yang akan mengubah arah Timur Tengah menuju perdamaian," ucap Netanyahu dalam pidato videonya. Namun faktanya, serangan ke situs nuklir Iran ini bukan cuma soal keamanan. Ini soal kekuatan geopolitik, hegemoni, dan pembentukan aliansi baru. Di balik bom dan rudal, ada pertarungan pengaruh antara poros Amerika-Israel melawan poros Timur, Iran, Rusia, bahkan Cina. Tak butuh waktu lama bagi Iran untuk membalas. Hanya dalam hitungan jam, 27 rudal ditembakkan ke wilayah Israel dalam dua gelombang serangan terkoordinasi. 10 lokasi terkena dampak: Tel Aviv, Haifa, bahkan hingga dataran pesisir utara. Sirine berbunyi sepanjang malam, rumah-rumah hancur, dan lebih dari 16 warga terluka. Beberapa di antaranya terkena pecahan peluru. Militer Israel menyebut ini sebagai serangan terkoordinasi penuh skala balas dendam. Komando Front Dalam Negeri mengaktifkan protokol darurat nasional. Warga diperintahkan masuk tempat perlindungan bom. Ini bukan lagi latihan. Ini realita baru bagi Israel. Serangan rudal telah berakhir, tapi waspada tetap dijaga. Ancaman belum berakhir. Iran melalui pernyataan resminya menyebut bahwa serangan ini adalah hak membela diri atas agresi asing. Negara itu juga mengingatkan bahwa jika agresi berlanjut, poros perlawanan dari Lebanon, Suriah, Irak, bahkan Yaman akan dikerahkan. Situasi kini sangat panas, dunia menahan napas. Ketika bom dijatuhkan di Fordow, Natanz, dan Isfahan, dan rudal Iran menghantam Tel Aviv dan Haifa, dunia bahkan menyaksikan bentrokan dua negara. Dunia sedang menyaksikan satu babak baru dari konflik panjang dan penuh luka.
Timur Tengah yang terus jadi medan tarung kekuatan global. Amerika Serikat dengan segala pengaruh militernya kembali menunjukkan bahwa mereka siap mengambil langkah ekstrim untuk menjaga dominasi di kawasan. Trump adalah presiden yang mampu menggerakkan kekuatan militer dalam skala besar. Ini bukan sekedar operasi militer, tapi juga pesan politik kepada dunia. Kami masih penguasa panggung. Sementara Israel di bawah Netanyahu memperkuat posisinya sebagai pilar utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ke Iran bukan hanya soal pertahanan nasional, tapi juga langkah strategis untuk mengendalikan arah masa depan kawasan. Apakah menuju stabilitas atau kekacauan? Di sisi lain, Iran tak lagi seperti dulu. Negara itu menunjukkan bahwa mereka siap membalas, siap mengajak poros perlawanan regional untuk bergerak, dan tak gentar menghadapi dominasi Barat. Serangan 27 rudal ke jantung Israel bukan cuma balasan, itu adalah peringatan. Yang perlu kita renungkan adalah, apakah Timur Tengah akan terus jadi papan catur di mana rakyatnya adalah bidak yang dikorbankan oleh kekuatan-kekuatan besar? Selama puluhan tahun, dunia menyaksikan perang demi perang di kawasan ini. Irak, Suriah, Yaman, Palestina, dan sekarang Iran, Israel, Amerika Serikat kembali memperkeruh air yang belum pernah benar-benar jernih. Jika konflik ini terus bereskalasi, resiko bukan hanya regional. Kita bicara tentang ancaman krisis energi global, pengungsi lintas benua, ketegangan antar blok kekuatan besar seperti Amerika Serikat, NATO, versus Rusia, China, dan Iran. Satu ledakan di Timur Tengah bisa berdampak besar ke pasar dunia, ke stabilitas Asia Tenggara, bahkan ke harga beras dan BBM di rumah-rumah kita. Perdamaian melalui kekuatan, kata Trump dan Netanyahu. Tapi sejarah mengingatkan kita, kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kekacauan baru. Pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang menang, tapi siapa yang akan jadi korban berikutnya. Serangan ini bukan sekedar bentrokan dua negara. Ini adalah simbol pergeseran kekuatan global. Amerika Serikat menunjukkan taringnya. Israel memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional. Iran meski di bawah tekanan tak gentar melawan. Tapi kita harus jujur, langkah ini bisa sangat berisiko. Di tengah krisis global seperti konflik Ukraina-Rusia, ketegangan Taiwan, dan harga minyak dunia yang tak stabil, konflik Timur Tengah bisa jadi pemicu efek domino global. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB belum mengambil langkah tegas. Banyak negara Arab masih diam. Rusia dan Tiongkok belum memberikan reaksi resmi yang keras. Tapi sejarah mengajarkan kita satu hal. Serangan yang dibungkus dengan narasi perdamaian seringkali berujung pada perang yang lebih besar. Konflik Amerika, Israel, dan Iran ini bukan hanya tentang rudal dan nuklir. Ini soal perebutan pengaruh global, nasib jutaan manusia, dan masa depan kawasan yang selalu jadi medan pertempuran geopolitik. Pertanyaannya, apakah ini langkah menuju perdamaian melalui kekuatan, atau justru pintu gerbang menuju perang dunia baru?